Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat pagi, rekan-rekan dimanapun Anda berada, Handai Tolan, di seluruh tanah air, dimanapun Anda tinggal. Pada pagi hari ini saya melanjutkan vlog saya, melanjutkan video saya, melanjutkan catatan kritis saya. Jadi saya akan mencoba berbicara tentang catatan kritis saya yang ke-58 sebenarnya. Kemarin saya sudah bicara tentang catatan kritis ke-10 tentang pujian tentang pemerintahan di Bali, pujian pemerintah pusat terhadap penanganan COVID-19 di Bali. Pagi hari ini saya mencoba untuk membahas tema yang ke-58, meloncat saja karena ini menarik, karena ini penting untuk kita semua. Tema ke-58 ini sebenarnya hal yang sudah sering saya bicarakan di beberapa forum lokal di Bali, termasuk di kelas-kelas mahasiswa. Apa itu sebenarnya? Ini adalah berkaitan dengan data, database data. Judul yang saya angkat sejak dulu berkaitan dengan data ini adalah menjaga data membangun negeri. Jadi menjaga data membangun negeri. Kenapa saya mempunyai catatan kritis tentang perihal data ini, tentang menjaga data membangun negeri? Ini sebenarnya kegundahan saya sejak lama. Jadi ini mulai saya bahas di kelas-kelas mahasiswa maupun di kelas-kelas pejabat publik, baik itu pejabat struktural, birokrasi maupun pejabat DPRD yang saya masuki untuk memberikan ceramah atau sesi perkuliahan atau memberikan materi kepada mereka. Karena esensi yang saya tangkap, yang membuat saya gundah, patut diduga, hipotesa saya, kelemahan terbesar kita sejak lama adalah berkaitan dengan data yang kita miliki, terutama data institusi publik. Nah, data ini baik itu di level yang paling kecil, misalnya di tingkat dusun lingkungan, kemudian data yang dimiliki desa kelurahan, kemudian data yang dimiliki oleh kabupaten kota, kemudian data yang dimiliki oleh provinsi, data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, termasuk database milik kita bersama, database Indonesia. Beberapa tahun saya bicara tentang ini ketika saya memberikan materi tentang perencanaan pembangunan daerah biasanya, termasuk tentang bagaimana mengelola institusi publik. Saya angkat tema tentang menjaga data membangun negeri ini. Sebenarnya tujuan saya, goal saya, harapan saya, cita-cita saya, semua pejabat publik, termasuk semua institusi publik, bahasanya itu institusi pemerintah, government, itu harapan saya bisa memalingkan pikirannya, matanya, perhatiannya, komitmennya, kemudian keputusannya dalam bentuk kebijakan untuk memberikan porsi yang lebih banyak lagi berkaitan dengan penyediaan database ini. Tentunya dengan kualitas yang valid. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara data, itu sebenarnya hal yang paling urgen sekali. Yang pertama sekali harus kita miliki, yang pertama sekali harus dimiliki semua institusi publik dari level yang terendah sampai yang di tingkat pusat. Database itu harus valid. Karena itu modal utama institusi publik ketika dia akan mengambil keputusan. Baik itu keputusan yang bersifatnya mendadak maupun keputusan yang merupakan satu program atau sebuah program yang dilakukan secara periodik, khususnya misalnya berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan.
Nah, itu yang perlu digarisbawahi tujuan saya membahas tema ini. Jadi saya ulangi lagi, tujuan saya ingin menggugah, ingin memalingkan perhatian pikiran, mata, telinga, badan, tindakan, ucapan untuk lebih memperhatikan lebih lagi berkaitan dengan suplai data ini. Nah, beberapa tahun saya bicara tentang data ini, baik itu di kelas mahasiswa maupun di kelas para pejabat di Indonesia itu. Astungkare, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan. Saya ternyak sekali karena pada akhir tahun 2019 itu pemerintah pusat menerbitkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ini mudah-mudahan ini satu indikasi tidak sia-sia saya menyampaikan syiar ini kepada rekan-rekan pejabat yang sejak 3 atau 4 atau 3 tahun yang lalu saya intens membicarakan ini ketika ketemu dengan para pejabat struktural maupun pejabat DPRD tersebut. Alhamdulillah, astungkare, puji Tuhan, kita sekarang sudah punya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, itu yang ingin saya stressing pada vlog saya pada pagi hari ini. Nah, kemudian berkaitan dengan konsep saya tadi tentang menjaga data, membangun negeri itu, yang sudah ada sekarang ditindaklanjuti dengan Satu Data Indonesia. Tentunya Perpres ini, konsep saya ini, saya memiliki konsep tentang data, kemudian keluar Perpres yang mengatur tentang Satu Data Indonesia. Tentunya hal ini harapan saya bisa ditangkap oleh semua pejabat yang ada di negeri ini. Memberikan perhatian yang lebih berkaitan dengan suplai data dan updating data. Updating data berarti dia harus dilakukan updating secara periodik. Nah, ini tentunya akan diikuti oleh pembiayaan berkaitan dengan suplai data dan updating data tersebut. Nah, kalau ini sudah dibuatkan mekanisme, model, standar operasional penyelenggaraannya, tentunya tidak ada anggaran-anggaran yang misalnya double anggaran, kemudian anggaran bias antar institusi. Sehingga ini kalau ini tidak dibuatkan SOP standar operasional, bisa saja terjadi pemborosan pembiayaan berkaitan dengan updating data ini. Nah, itu sebenarnya hal yang menjadi poin penting vlog saya ini. Nah, kemudian coba kita akan ulas tentang data tadi. Jadi menjaga data, membangun negeri. Jadi data itu tetap harus kita jaga, kita harus updating, kita sediakan anggarannya untuk biaya updating. Kemudian yang paling penting juga untuk dicermati oleh kita semua, bagaimana menginput data itu. Bagaimana menginput data, apakah orang-orang yang ditugaskan untuk menginput data itu mempunyai kapasitas untuk melakukan pekerjaan itu. Jangan sampai orang yang ditugasi menginput data justru tidak memiliki kapasitas tersebut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi data yang diinput itu nanti keliru atau bias. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya, apabila kita sudah memiliki komitmen yang sama berkaitan dengan ini, karena kita sudah di Indonesia kita sudah diberikan rule atau regulasi untuk memperkuat basis data kita di masing-masing level institusi pemerintah. Ayo, dengan sungguh-sungguh kita mengimplementasikan itu, menjaga itu dengan baik, memelihara itu dengan baik, sehingga ketika kita sudah terbiasa melakukan updating data, kita terbiasa bekerja dengan menggunakan data yang valid, ini akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali untuk kita semua. Dalam proses, misalnya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di semua level pemerintahan, itu akan menjadi lebih baik lagi. Karena di sana kita akan bisa memahami masalah-masalah real yang dihadapi oleh institusi publik. Nah, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan vlog saya pada pagi hari ini.
kata kuncinya mari kita bersatu padu, mari kita menjaga data kita semua, menjaga data institusi publik kita, sehingga dengan mampu kita menjaga data itu, dengan kita mampu melakukan updating data yang baik, maka rencana-rencana yang kita agendakan untuk membangun negeri ini akan menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan menjaga data membangun negeri ini, yang sangat seiring atau selaras dengan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat berkaitan dengan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya vlog pada pagi hari ini saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.